Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya. Inilah waktunya
Harvest Now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita katakan kembali dari awal. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami Tuhan, karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bangun dorong silakan maju ke depan untuk memberitakan firman. Mengikut Yesus, ikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya adalah basyikara la bala baba 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 baba. Inaralah basyikara ya la baba 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 baba. Kami mau mengiring Engkau ya Tuhan, karena Engkau terlebih telah mengasihi kami. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus bekerja pada sore hari ini. Engkau melihat umat-Mu Tuhan. Mereka punya iman sekecil biji sesawi pun Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang dahsyat. Kalau mereka mengalami problem,
mengalami masalah. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu punya iman yang percaya kepada Engkau dan berharap kepadamu ya Tuhan. Biarlah sore hari ini Engkau melawat kami semua Tuhan. Firman yang hidup, firman yang menguasai pikiran kami, firman yang menguasai hati kami, bahkan logika jiwa kami, roh kami dikuasai oleh firman pada sore hari ini. Bapa, tuntunlah kami, tuntunlah kami, penuhi kami dengan urapan-Mu yang baru, urapan roh-Mu yang itu, Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk melakukannya. Setiap hari kami berjalan dengan tuntunan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siapkan jiwa kami, roh kami, dan kami buka hati lebar-lebar Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Sore hari ini kita bersyukur. Kita masih bisa menikmati hari-hari yang penuh bahagia. Walaupun di luar banyak tantangan, tetapi kita percayalah di dalam Yesus kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang belum tahu arahnya kemana. Tetapi kita sudah percaya bahwa Yesuslah yang menuntun kita. Kita punya pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ada surga di sana, itulah tujuan kita. Oleh sebab itu pada sore hari ini persiapkan diri kita untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Percaya penuh kepada Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu dengan keadaan dunia sekarang ini. Boleh terjadi huru hara di mana-mana, tetapi percayalah engkau duduk diam di kaki Tuhan, maka engkau akan mengalami keamanan dan kenyamanan karena engkau berserah kepada Dia. Bukan dengan pikiranmu, bukan dengan logikamu, engkau akan berjalan menuju kehidupan ini. Tetapi percayakan dengan Tuhan, maka hidupmu akan dipakai dengan luar biasa. Dan engkau akan dipelihara setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini saya akan memberikan sharing firman Tuhan. Karena ini terkait dengan buah. Kita bertumbuh, kita harus menghasilkan buah. Sore hari ini, karena Allah yang memilih kita, untuk itu kita bertekun dalam menghasilkan buah. Siapa yang percaya sore hari ini jemaat semua adalah pilihan Allah? Amin. Kalau sore hari ini kita datang di sini, kita percaya kita adalah pilihan Allah. Allah sudah memilih kita. Berapa juta, berapa ratus juta, bahkan berapa miliar yang ada di muka bumi ini yang beribadah kepada Tuhan. Tidak semua. Tapi sore hari ini mungkin kita sekarang ini ada kurang lebih sekitar 70 orang. Tapi percayalah, kita dipilih oleh Allah. Dia sudah memilih kita. Memilih untuk apa? Kita untuk berbuah. Supaya hidupmu berkenan di hadapannya. Berbuah bukan hanya untuk mencari jiwa, tetapi berbuah untuk hal-hal kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan ada 9 buah yang harus kita kerjakan. Endingnya memang kita mencari jiwa, tetapi ada 9 buah ini, 9 buah di dalam firman Tuhan itu kita harus kerjakan. Siapa yang tahu
9 buah yang ada di kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5. Pertama apa? Buah pertama? Kasih. Yang kedua? Sukacita. Yang ketiga? Damai sejahtera. Yang keempat? Kesabaran. Dan yang kelima? Kemurahan. Yang keenam? Kebaikan, kesetiaan. Kemudian yang ketujuh, kebaikan. Kemudian yang kedelapan, kelemah lembutan. Yang kesembilan, penguasaan diri. Buah-buah inilah yang harus kita kerjakan setiap hari. Kita sudah selesai di mana? Dikasih, kita sudah selesai kah? Halo? Sudah selesai? Apa kita sudah mempunyai kasih? Yang kasihnya dari Allah? Kok diam semua? Sudahkah engkau mengerjakan kasih yang datangnya dari Allah? Pasti sudah. Tapi banyak tantangannya juga, berproses. Mengerjakan kasih itu berproses. Tidak hanya sehari itu kita bisa mengasihi. Mungkin orang tua kita, sahabat kita, teman kita. Bahkan orang-orang yang menjahati kita. Yang memfitnah kita. Itu sudah berbuat kasih. Tapi tidak cukup di situ saja. Kasih itu berkepanjangan, terus menerus. Kasih itu harus ada di dalam kehidupan kita. Oke, kita akan baca di Yohanes 15, Yohanes 15 ayatnya yang 16. Satu ayat ini yang membuat kita untuk belajar berbuah. Boleh ditayangkan? Yohanes 15 ayat yang 16. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, itu salah ya. Kok 15:11 ya? 15:16. Sorry. Nah. 15:16 ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebagai hamba. Harusnya tidak itu ya. Sorry. 16-nya. Nah, ini ketemu. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, mohon untuk multimedia lebih konsentrasi ya. Firman ini sangat luar biasa sekali buat kita. Kita diajar, Tuhan tuh sudah memilih kita. Kalau sudah dipilih, apa enggak bahagia kita? Terkadang manusia kalau sudah dipilih Allah tuh kadang-kadang suka lari loh. Kita sudah dipilih Allah untuk menghasilkan buah. Tapi kita melarikan diri dari panggilan Allah atau dari pilihan Allah. Karena lebih suka dengan dunia ini. Dengan gemerlapnya dunia ini. Dengan keuangan yang berlimpah-limpah. Yang membuat kita terlena akan hari esok. Bahkan pada belakang nanti kita seperti apa. Kita harus memulai lagi. Kalau kita sudah dipilih oleh Allah, Dia sudah menetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah. Kalimat pergi ini adalah perintah. Kita disuruh pergi untuk menghasilkan buah. Buah apa yang sudah kita hasilkan? Mungkin belum jiwa kita bawa ke gereja, belum kita bawa ke Tuhan. Tetapi sudahkah dari 9 buah itu kita sudah kerjakan?
Sudahkah kita sudah menghasilkan? Karena perjalanan hidup ini, 9 buah ini melengkapi dalam kehidupan kita. Kalau kita lepas dari 9 buah itu, maka kita sama saja orang tidak mengenal Tuhan. Karena apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, kita tidak jalankan. Kita tidak lakukan. Sehingga sia-sialah setiap hari kita dengar firman, kita baca firman, kita berdoa. Tetapi kita nggak pernah action. Karena Tuhan mau kita pergi, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baru untuk mendatangkan kebaikan. Terkait menghasilkan buah dalam hidup kita, di dalam firman ini menegaskan bahwa setiap orang yang dipilih oleh Tuhan pasti menghasilkan buah. Setiap orang yang dipilih oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus pasti menghasilkan buah. Karena sudah ditetapkan untuk menghasilkan buah. Jadi kita sudah dipilih dan Tuhan sudah menetapkan kamu harus menghasilkan buah. Buahmu yang matang, manis, yang bisa dinikmati oleh orang. Kalau buahmu busuk, buahmu enggak matang, enggak manis, orang melihatnya merasakannya tidak enak. Perbuatan buah yang manis itu seperti apa? Perbuatan kita, kelakuan kita bisa dinikmati enggak oleh orang? Kelakuan kita dilihat oleh orang, bisa menjadi contoh enggak kalau kita pengikut Kristus? Terkadang kita lupa, kita terhanyut ke bawah dunia ini. Lebih baik ngikutin dunia daripada ngikutin firman Tuhan. Pernah kita merasakan itu? Mungkin di saat kita di dalam kondisi orang yang bekerja ya, mungkin di sini ada bekerja atau bisnis atau jualan apapun juga. Di saat kita bertemu dengan orang yang tidak seiman, apakah kita sudah menjadi buah yang manis buat dia? Perlu kita pikir. Sudahkah saya menjadi buah yang manis buat orang lain? Kelakuan kita di depan orang lain seperti apa? Di gereja kita seperti malaikat. Di luar di kantor kita ternyata lebih jahat daripada setan. Hati-hati. Sepertinya kita baik-baik saja di gereja. Tetapi di lingkungan komunitas kita, di keluarga kita nggak menjadi berkat. Buah kita dilihat, hasilnya seperti apa. Kasih kita dilihat sama orang. Kemurahan kita dilihat oleh orang, dirasakan oleh orang. Kebaikan kita, kesetiaan kita, itu semua dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Kalau buah-buah itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, sungguh aneh nyata. Kita menjadi murid Tuhan yang tidak berguna. Apa yang bisa kita berbuat? Setiap hari kita berdoa, tapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan, percuma. Kita memperbaiki Yerusalem kita. Kalau kita sendiri tidak bisa menjadi cermin bagi Yerusalem kita, percuma. Karena Tuhan mau kita yang menjadi pelopor, kita yang menjadi pemimpinnya, dan kita yang harus bertindak dahulu. Bukan orang lain, tapi kita dulu yang bertindak.
Setelah Yerusalem kita, keluarga kita perbaiki, barulah kita keluar. Supaya apa? Menjadi contoh, tidak menjadi cemooh bagi orang lain. Pelayanan di mimbar gampang, pembicara di sini mudah. Kita bisa lihat dari ayat manapun juga, kita referensi dari manapun juga, kita bisa bicarakan. Tetapi kalau kelakuan tindakan kamu tidak sesuai dengan firman itu, percuma. Siapapun, hamba Tuhan besarkah, hamba Tuhan kecilkah, jemaat besarkah, jemaat kecilkah, kalau engkau tidak hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, percuma. Engkau ke gereja berpuluh-puluh tahun, tapi tidak ada perubahan apapun juga dalam hidupmu. Tuhan tetap pelihara, tapi kamu tidak ada mau berubah. Sore hari ini firman-Nya sepertinya keras, tapi ini harus saya sampaikan. Kita nggak bisa menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Ketemu orang, kita kayak bermuka dua gitu loh. Di depan gereja oke, tapi di rumah ternyata berantakan. Hati-hati, waspadai. Si iblis sedang bekerja untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Kalau nggak kita waspadai sekarang, kapan lagi? Kita harus pegang kebenaran firman itu. Supaya apa? Keluarga kita menjadi contoh buat orang lain. Keluarga kita menjadi buah yang manis bagi orang lain. Kita bisa bicara di mana-mana, kesaksian, bahkan bisa berbohong tentang kesaksian. Hati-hati. Hati-hati dengan kesaksian. Selamanya engkau akan berbohong dan berbohong dan berbohong. Sekali berbohong dengan kesaksianmu, maka berkali-kali engkau akan berbohong terus. Maka Tuhan tidak menyertai agar kesaksian itu menjadi keajaiban bagi orang lain. Ingat, kita hidup sebentar lagi. Kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak lama lagi. Tanda-tanda akhir zaman sudah digenapi. Tinggal waktunya. Kapan waktunya tiba, kita tidak tahu. Kita hanya bisa bersiap-siap untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu saat ini Tuhan mau perbaiki hidup kita. Hasilkan buah supaya pilihan Tuhan terhadap kita tidak sia-sia. Karena Dia sudah memilih kita, maka kita harus bekerja keras untuk menghasilkan buah. Amin. Setiap orang yang dipilih oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus pasti menghasilkan buah secara konsisten, tidak mengenal musim. Jadi buah kita jangan berdasarkan karena musim, tetapi konsisten. Setiap hari buah kita selalu baru, selalu manis, selalu enak dinikmati oleh orang lain. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Berikutnya, setiap orang yang dipilih oleh Allah yang pasti menghasilkan buah selalu terkoneksi secara dinamis dengan sang sumber yang punya buah itu. Kita harus ada koneksi dengan Tuhan. Kita nggak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri tanpa adanya hubungan kita dengan Tuhan. Tadi pagi Ibu Gembala berbicara tentang keintiman. Ada 3 keintiman yang Ibu Gembala sampaikan tadi pagi. Ada reaksi, kemudian ada secara aktif, kemudian secara otomatis. Keintiman inilah yang dibangun oleh setiap orang, umat Tuhan, setiap hari.
Secara otomatis kita berkoneksi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui pujian, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui bermazmur, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Maka hubungan kita dengan sesama, maka akan terjalin dengan baik. Karena sang sumber itulah yang punya buah yang bisa dirasakan oleh orang. Dan orang itu merasakan kepuasan. Kita bisa melihat contoh dari Alkitab, dari Perjanjian Baru. Seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus, yang diambil dari Galatia 1 ayat yang 15, yang berbunyi, yang berkata, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Rasul Paulus sudah direncanakan oleh Tuhan. Dia sudah dipilih sejak di kandungan ibunya. Tetapi waktu dia lahir sampai dia dewasa kan dia membunuh umat Kristen. Toh. Tetapi endingnya dia sempat buta karena menganiaya umat Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu. Sehingga secara jalan cerita dari sejarah Paulus, dia mengalami pertobatan. Dari namanya Saulus menjadi Paulus. Karena dia ada perjumpaan dengan Tuhan. Dia ada pertobatan. Karena dia sudah dipilih oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama. Diambil dari Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dari perjanjian lama Tuhan sudah nyatakan itu. Dia sudah memilih orang-orang yang akan dipakai menjadi nabi, menjadi rasul, bahkan menjadi murid. Saat ini kita memasuki menjadi murid-murid Kristus. Siap? Menjadi murid Kristus siap? Murid tidak mudah. Murid harus belajar dan belajar dan belajar. Tuhan menyatakan bahwa sebelum Yeremia dibentuk dalam rahim ibunya, Tuhan telah mengenalnya, menunjukkan bahwa Tuhan memiliki pengetahuan dan rencana bagi Yeremia sebelum ia lahir. Saat ini Tuhan punya rencana apa dalam kehidupan kita? Kalau kita sekarang sudah dipilih Tuhan, Tuhan sudah berbicara dengan kita apa? Dan kita sudah lakukan apa? Saya percaya, saya dipanggil Tuhan dari usia mungkin sekitar 16 tahun. Sampai saat ini, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Berproses, tidak semuanya semulus apa yang orang melihat enak. Berproses dari usia muda, ikut rajin dalam persekutuan doa, membangun dalam persekutuan doa, belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga mendapatkan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Saya pernah mimpi, tapi kayak bukan mimpi. Saya mendapatkan cahaya yang dari Tuhan masuk dalam hati saya. Saya pernah hampir meninggal karena saya minum obat. Waktu itu bodrek atau apa ya, puyer bintang 7 kalau nggak salah. Saya minum dengan air jeruk. Jantung saya sudah nggak berdetak. Saya dibawa rumah sakit
Waktu itu yang di Kramajati itu Pusdiklat Kramajati. Saya ditolong Tuhan. Saya hampir mati di situ. Saya udah gak bisa bernafas. Gara-gara saya minum, waktu itu ada puyer cap bintang apa cap macan kalau gak salah. Saya minumnya pakai jeruk hangat. Kontraksinya luar biasa itu. Hampir meninggal saya. Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya. Saya naik sepeda motor, waktu itu masih sekolah, mungkin masih SMP ya, kelas 3 atau kelas 2 itu. Ya suka kebut-kebutan seperti itu. Malam-malam di perumahan, tapi ada jalur rel kereta. Dengan kondisi gelap, dengan kecepatan kencang, sehingga tidak tahu kalau palang itu sudah turun karena ada kereta lewat. Dengan begitu kencang melihat sudah tidak dapat menguasai motor, akhirnya jatuh. Jatuh keseret saya, bisa melewati tiang palangan kereta. Puji Tuhannya motornya ke arah ke kereta sana, kelibas, saya masih ketahan di samping dekat rerumputan. Saya nggak pernah cerita sama anak saya nggak pernah cerita sama istri saya, kenakalan saya waktu masih SMP. Tapi ini suatu kenangan yang menjadi kenyataan pemeliharaan tangan Tuhan. Baru saya merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Saya hampir tenggelam waktu itu di daerah Batu Raden. Waktu itu ikut study tour dari sekolah. Main nyemplung aja di pantai, hampir keseret. Masuk ke dalaman, saya mana lagi gak bisa berenang. Tapi ada yang menolong, gak tahu tangan siapa. Ada yang menarik saya. Akhirnya saya bisa tarik ke pinggir pantai. Sudah berapa kali hampir meninggal, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Dia punya rencana yang indah. Sampai usia sudah 50 tahun lebih, saya masih bisa melayani Tuhan. Inilah kasih Tuhan dalam hidup saya. Oleh sebab itu, saya mau berbuat lebih baik lagi. Saya mau menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang. Buah itu manis rasanya. Allah sudah punya rencana bagi umatnya untuk dijadikan, tadi saya bilang, nabi, rasul, dan murid untuk menghasilkan buah. Membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan dan perubahan hidup yang kita jalani. Tuhan melihat hati kita. Kalau engkau rindu sore hari ini kepada Tuhan, nyatakan itu. Jangan takut. Kalau mati ya mati. Tapi mati kita kalau di dalam Tuhan, maka surgalah yang sudah menanti kita. Tapi kalau kita mati tidak di dalam Tuhan, nerakalah yang menanti kita. Pilihan itu yang ada sekarang ini. Enggak ada yang di tengah-tengah. Iya, tidak. Surga, neraka. Ikut Tuhan. Kalau mau sesat ya ikut setan. Itulah kehidupan. Hanya itu kan kita hidup. Kapan lagi kita mau berbuat baik? Kapan lagi kita bisa menghasilkan buah yang manis? Kalau enggak dari sekarang kita mulai. Mungkin usia kita sudah mulai tua. Kita enggak tahu mau berbuat apa. Buah apa yang bisa muncul dalam diri saya. Berdoalah kepada Tuhan yang empunya buah itu. Supaya hidupmu
dipakai oleh Tuhan menjadi buah yang manis. Oke? Di sini menghasilkan buah tidak serta-merta segampang itu. Tetapi ada satu perjuangan yang harus kita jalani. Dan di situ kita harus mulai bertekun. Kita sudah dipilih oleh Allah supaya kita menghasilkan buah yang manis. Kita harus bertekun. Bertekun itu apa sih? Kayak sih kalimatnya gampang gitu ya. Bertekun itu melakukan apa saja yang benar. Yang pertama, tidak malas. Dan yang kedua, tidak cepat putus asa. Hati-hati orang yang malas. Engkau tidak bertekun di dalam Tuhan. Hati-hati yang orang mudah putus asa. Engkau tidak hidup di dalam Tuhan. Kita harus bertekun dan bertekun supaya kita menghasilkan buah. Bertekun itu berproses. Tidak semudah apa yang kita jalanin tinggal balik tangan berhasil mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan sekolah yang baik, mendapatkan apa yang semuanya serba baik. Tapi ada proses. Proses itu tidak enak. Kita harus dibecek-becek dulu ya. Kalau kita melihat ada proses pembuatan tempe, pernah lihat kedelai diinjak-injak pakai kaki seperti itu. Sepertinya kayak kotor sebenarnya. Kita ngelihatnya geli ya seperti itu. Tapi begitu dimasak menjadi sayur, dimasak menjadi makanan yang kita nikmati, enak tuh. Tapi prosesnya tahu sendiri. Waduh, dihancurin dulu. Diinjak-injak dulu. Sama kayak kita. Manusia kalau mau berbuat menjadi buah yang manis, itu ada proses ternyata. Mungkin ada proses fitnah. Ada proses yang di luar kendali kita. Yang kita enggak kuat, tapi Tuhanlah yang memampukan kita. Bertekun untuk berproses menjadi menghasilkan buah yang manis. Nah, di dalam firman Tuhan kita coba akan mendapatkan bagaimana untuk merasakan bertekun dan menghasilkan buah yang luar biasa. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 2 ayatnya 41 sampai 47. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlahnya mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Yang keempat, yang terakhir, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah hasil ketekunan yang terjadi di dalam kebenaran firman ini.
3.000 jiwa bertambah. Waktu itu Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertambah. Dan dia melakukan lagi kegiatan-kegiatan. Jadi aktivitasnya itu memang mereka menyatukan diri untuk berkumpul. Kalau sekarang ini kita berada di dalam kul. Siapa yang sudah ikut kul? Baru sedikit ya. Pak Teddy, puji Tuhan. Di kul itulah membangun iman kita. Pengalaman-pengalaman yang baru. Berinteraksi satu dengan yang lain. Bercerita tentang Tuhan Yesus. Kesaksian kehidupan kita. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita disaksikan. Saling mendoakan di saat mengalami kesusahan. Ditopang, ditolong di dalam wadah kul. Tapi hati-hati juga kalau perkumpulannya hanya sekedar cuman makan, tidak membawa nama Tuhan dan tidak menghasilkan buah yang manis. Percuma loh pertemuan itu. Kayak kita cuman kongko-kongko aja di kafe, ngobrol, apa yang diobrolin nggak jelas, pulang. Mungkin juga bisa di rumah, cuman ngobrol-ngobrol, pulang, makan-makan, pulang, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Gereja kita punya kul yang dicanangkan supaya apa? Ada unity satu dengan yang lain. Kalau nanti gereja tidak boleh ada, gedung tidak boleh dipakai untuk beribadah, maka kul-kul inilah, sel-sel inilah yang menjadi penerus gereja Tuhan di muka bumi ini. Bertekun dalam pengajaran firman Allah, dalam persekutuan, ya tadi melalui kul. Seperti dikatakan di ayatnya yang 42 Kisah Para Rasul 2, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di kul itu, memecahkan roti seperti apa sih? Ya kita ada fellowship. Memecahkan roti kita bisa, tadi itu, kita bisa menopang buat teman-teman kita yang mengalami kesusahan, perlu didoakan, yang sakit, yang mengalami hal-hal yang lain masalah. Pecah roti, kita doakan di situ. Kita berdoa bersama-sama untuk membawa orang-orang yang mengalami kesulitan, untuk dimenangkan kembali. Kemudian orang-orang percaya memperlihatkan bagian-bagian yang mendasar, yang menjamin mereka dapat menghasilkan buah. Jadi kalau kita bertekun, kita harus ada mempelajari firman Tuhan, supaya kita ada asupan, ada masukan kebenaran firman itu. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah merenungkan firman Tuhan, ya apa yang bisa dimasukin roh kita, pikiran kita, hati kita? Karena firman itulah yang membuat kita dimampukan. Di saat menghadapi tantangan, maka firman itu akan muncul. Pak Hendri contohnya, firman Tuhan hafal sekali. Karena setiap hari menggeluti membaca kebenaran firman itu. Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak pernah baca firman Tuhan, ya bagaimana? Kita mau berbuah manis tapi tidak pernah merenungkan firman Tuhan, tidak pernah dapat asupan firman Tuhan, ya kita tidak bisa berbuah. Bertekun dalam persekutuan. Persekutuan yang dibangun atas pengajaran firman Tuhan pasti akan memberikan dampak atau menghasilkan buah. Kemudian peduli satu terhadap yang lain. Ditandai dengan mereka memecahkan roti ya tadi. Mengingat ada perjamuan Tuhan.
tindakan memecah-mecah roti, kemudian dilakukan guna menghayati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bertekun dan memberi kesaksian. Kita juga perlu menjadi saksinya Tuhan. Terkait dengan aktivitas bersaksi di Kisah Para Rasul yang 2 ayatnya 47b, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itulah kita menjadi saksinya Kristus. Kalau kita sudah ikut sudah baca firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita keluar jadi saksinya. Jangan di dalam saja. Ya, supaya orang lain bisa melihat bahwa Yesus yang ada di dalam hidup kita itu sungguh nyata dan menolong kita. Berikutnya, bertekun dalam kesatuan dan kebajikan Kristus. Yang terkait di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Masih adakah hal ini terjadi dalam kehidupan umat manusia, orang Kristen khususnya? Masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan akan melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita yang ada di tempat ini, yuk belajar kembali kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Inilah kebenaran yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya menjadi kekuatan kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi keluarga dan orang lain. Haleluya. Amin. Mari pemusik, kita akan pujian kita. Yuk kita akan muji Tuhan. Rindukan kalau engkau menjadi rumah doa. Rumah doa buat siapa? Buat keluargamu, buat orang tuamu, buat teman-temanmu, bahkan buat komunitasmu, buat tempat kamu bekerja. Yuk datang kepada Tuhan, supaya kita menjadi rumah doa buat mereka-mereka yang perlu pertolongan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih buat sore hari ini, atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan, untuk menjadi rumah doa-Mu bagi orang-orang yang memerlukannya Tuhan. Supaya buah kami dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Naikkan pujian ini kembali. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Jadikanlah kami umat-Mu menjadi rumah doa ya Tuhan. Doa buat orang-orang yang jauh daripada kami Tuhan. Orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan, yang daripadamu. Terima kasih Bapak buat sore hari ini. Kami mau belajar terus Tuhan. Mau berbuah yang manis Tuhan. Dan berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Bila kami diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus pada sore hari ini Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami ya Tuhan. Supaya perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Bila ada pelanggaran-pelanggaran ya Tuhan yang kami lakukan Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami sehingga kami boleh menikmati perjamuan ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Siapa yang belum terima perjamuan kudus pada sore hari ini boleh angkat tangan. Nanti saya akan berikan perjamuan kudus. Oke. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari angkat roti di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi. Roti yang di tangan kita ini sebagai lambang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur. Anggur yang di tangan kita ini sebagai lambang darah Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabba Shikara mengucap syukur, mengucap syukur buat sore hari ini. Haleluya, terima kasih, terima kasih buat perjamuan, Terima kasih Yesus. buat tubuhmu Tuhan, terima Terima kasih. kasih Tuhan. Ya Rabba Shikara laba-laba. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Atas lawatanmu ya Tuhan. Biarlah perjamuan ini Tuhan menjadikan kami selalu mengingatkan penderitaanmu Tuhan. Akan pengorbananmu ya Tuhan. Sehingga kami percaya tuntunanmu atas hidup kami. Karena Kau sudah menolong kami Tuhan. Melalui kematianmu Kau telah menebus kami. Kau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Atas perkenananmu kami boleh ada dan merayakan akan kebaikanmu setiap hari. Dan dibangun oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Buah yang manis selalu kami terima. Dan kami lakukan kehendak-Mu pada akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur. Dan kami naikkan syukur kami, pujian kami kembali Tuhan kepada-Mu. Ku bersyukur Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
apa yang kau rindukan, apa yang kau dambakan, apa yang kau cita-citakan. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kita semua. Terimalah berkatnya pada sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan dan ibadah sore hari ini telah selesai. Dan silakan untuk bersatu doa sejenak.